Standar operasional prosedur pekerjaan pelebaran perkerasan. Pelebaran perkerasan adalah pekerjaan menambah lebar perkerasan pada jalan lama sesuai dengan gambar rencana. Standar operasional prosedur pelebaran perkerasan mencakup pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut. Penambahan lebar perkerasan lama sampai lebar jalur lalu lintas yang diperlukan dalam rancangan yang ditunjukkan pada gambar atau yang diperintahkan direksi pekerjaan. Perbaikan alinyemen sedemikian hingga sumbu jalan menjadi lebih lurus dan lengkung pada tikungan maupun pada puncak tanjakan dapat dikurangi. Penggalian dan pembuangan bahan yang ada, pemangkasan tepi perkerasan jalur lalu lintas lama sampai bahan yang keras, penyiapan dan pemeliharaan kondisi formasi tanah dasar yang baik untuk pekerjaan pelebaran. Pemasangan lapis pondasi agregat dan lapis beraspal menurut garis dan dimensi yang diberikan dalam gambar atau yang disetujui oleh direksi pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan pelebaran perkerasan dimulai berdasarkan spesifikasi dan gambar kerja atau detail desain serta persetujuan untuk mulai kerja dari direksi pekerjaan. Penggunaan perlengkapan keselamatan kerja baik bagi setiap personil yang terlibat maupun lingkungan kerja dan sekitarnya. Pemasangan rambu lalu lintas sementara apabila pekerjaan bahu jalan merupakan bagian pelebaran jalan. Bahan yang akan digunakan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari direksi pekerjaan. Pembentukan badan jalan meliputi pekerjaan 1. Lebar galian dan penggalian bahan yang ada dengan ketentuan sebagai berikut. Galian untuk pelebaran perkerasan harus mampu menyediakan ruang gerak yang cukup untuk alat penggilas atau roller normal. Bila mana lebar galian melebihi lebar pelebaran perkerasan yang diperlukan, maka bahan galian tersebut harus diisikan kembali dan dipadatkan bersama-sama dengan setiap bahan yang akan digunakan untuk pelebaran perkerasan. Bahan yang digunakan untuk pelebaran perkerasan tidak boleh bercampur dengan bahan galian yang diisikan kembali. Kedalaman penggalian harus sesuai dengan yang ditunjukkan dalam gambar rencana. Bahan galian tidak boleh digunakan sebagai bahan untuk pelebaran perkerasan, baik langsung ataupun dicampur dengan bahan lain, kecuali jika disetujui oleh direksi pekerjaan. 2. Pencampuran berbutir yang baru dan lama dengan ketentuan. Pencampuran di tempat antara bahan berbutir yang baru dengan lama umumnya tidak diperkenankan. Bila mana bahu jalan lama tampak atau diketahui terbuat dari bahan agregat yang baik, maka direksi pekerjaan dapat memerintahkan kontraktor menggali lubang uji atau test pit untuk memastikan mutu bahu jalan lama dapat digunakan dan dicampur dengan bahan yang baru dan dipadatkan kembali. Bila mana telah dilaksanakan dengan cara ini, pekerjaan pelebaran perkerasan tetap harus memenuhi semua toleransi dimensi dan mutu yang disyaratkan dalam spesifikasi. 3. Pemangkasan tepi jalur lalu lintas dengan ketentuan. Tepi perkerasan jalur lalu lintas yang terekspos harus dipangkas sampai mencapai bahan yang keras, yang tidak lepas atau retak atau ketidakstabilan lainnya untuk membentuk permukaan vertikal yang bersih, memenuhi ketentuan dalam spesifikasi tentang pelaksanaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor. 4. Lebar pekerjaan pelebaran dengan ketentuan. Lebar pelebaran perkerasan harus cukup untuk pelebaran jalur lalu lintas sesuai dengan lebar rancangan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar atau sebagaimana diperintahkan direksi pekerjaan, serta pelebaran tambahan yang cukup, sehingga memungkinkan tepi setiap lapisan yang dihampar bertangga terhadap lapisan di bawahnya atau terhadap perkerasan lama. Susunan bertangga ini diperlukan untuk memungkinkan penggilasan yang sedikit keluar dari tepi hamparan dan untuk memperoleh daya dukung samping yang memadai, dan harus dibuat berturut-turut selebar 5 cm untuk setiap pelapisan atau overlay yang dihampar. Pelebaran perkerasan yang diperlukan seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk setiap ruas jalan hanya merupakan nilai rata-rata saja. Dan lebar pelebaran aktual yang diperlukan dari meter ke meter sepanjang jalan bervariasi,
sebagaimana yang diperlukan dan sebagaimana yang diperintahkan direksi pekerjaan dengan tujuan untuk mencapai lebar rancangan rata-rata pada setiap titik. Bagaimanapun juga, lebar pelebaran 0,5 meter akan dipandang sebagai lebar pelebaran praktis minimum. Bila mana lebar pelebaran teoritis yang diperlukan kurang dari 0,5 meter, tetapi lebih besar dari 0,3 meter, maka lebar pelebaran 0,5 meter harus dilaksanakan. Dan bila mana lebar pelebaran teoritis yang diperlukan lebih kecil dari 0,3 meter, maka tak perlu diadakan pekerjaan pelebaran. 5. Penyiapan bentuk permukaan dengan ketentuan. Formasi galian pada lokasi pelebaran perkerasan harus disiapkan, dipadatkan, dan diuji sebagaimana disyaratkan dalam spesifikasi tentang penyiapan badan jalan. Kontraktor harus memelihara permukaan tersebut dalam keadaan kering dan stabil, sampai penghamparan bahan yang diperlukan untuk pelebaran perkerasan, yang harus diisi dengan bahan tersebut sesegera mungkin setelah pekerjaan penggalian. Formasi yang disiapkan harus diperiksa oleh direksi pekerjaan sesaat sebelum penghamparan bahan yang diperlukan untuk pelebaran perkerasan, dan bahan tersebut tidak boleh dihampar sebelum pekerjaan penyiapan badan jalan disetujui oleh direksi pekerjaan. 6. Penebangan pohon untuk pelebaran dengan ketentuan. Penebangan pohon hanya akan dilaksanakan bila mana mutlak diperlukan untuk pelaksanaan pelebaran jalan, baik pada jalur lalu lintas maupun pada bahu jalan. Pohon-pohon yang sudah ditebang harus diganti dengan cara penanaman pohon baru di daerah berm atau di luar bahu jalan. Penebangan pohon tidak boleh dilaksanakan bila mana kestabilan lereng lama menjadi terganggu. Pemeriksaan formasi daerah pelebaran dengan ketentuan daerah pelebaran harus mempunyai dimensi dan geometri yang sesuai dengan gambar, serta mempunyai kepadatan yang memenuhi kepadatan badan jalan. Kontraktor harus memperbaiki setiap bagian formasi daerah-daerah pelebaran yang tidak memenuhi syarat atau mengalami kerusakan dengan cara yang diperintahkan oleh direksi pekerjaan. Pengerjaan atau penghamparan dan pemadatan lapis pondasi agregat dengan ketentuan yang disyaratkan dalam standar operasional prosedur pekerjaan lapis pondasi agregat yang terkait dengan penghamparan dan pemadatan. Pemeriksaan lapis pondasi agregat dengan ketentuan. Frekuensi pengujian pengendalian mutu harus ditingkatkan sedemikian rupa sehingga tidak kurang dari 5 pengujian indeks plastisitas atau plasticity index, 5 pengujian gradasi butiran, dan 1 pengujian kepadatan kering maksimum harus dilakukan untuk tiap 500 meter kubik bahan yang dibawa ke lapangan. Bila mana lapis pondasi agregat telah dicampur dengan bahan lama, maka frekuensi minimum dari pengujian yang disyaratkan harus diterapkan pada tiap bahan baru yang dibawa ke lapangan. Dan sebagai tambahan harus diterapkan juga pada bahan yang telah dicampur di lapangan. Untuk pengujian tambahan, kontraktor harus mengambil contoh dari bahan yang telah dicampur sampai kedalaman rancangan pada lokasi yang ditunjukkan oleh direksi pekerjaan. Frekuensi pengujian pengendalian kepadatan dan kadar air paling sedikit harus 1 pengujian, sesuai SNI 0328281992 untuk setiap 50 meter pekerjaan pelebaran pada masing-masing sisi dari jalan. Jika diterapkan pelebaran 2 sisi diukur sepanjang sumbu jalan. Lapis pondasi agregat pada pekerjaan ini harus memenuhi toleransi dimensi, tebal penghamparan, dan kepadatan yang disyaratkan dalam standar operasional prosedur pekerjaan lapis pondasi agregat. Kontraktor harus memperbaiki setiap lapis pondasi agregat yang tidak memenuhi syarat atau mengalami kerusakan dengan cara yang diperintahkan oleh direksi pekerjaan. Pengerjaan produksi, penghamparan, dan pemadatan lapis beraspal harus sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam spesifikasi yang berhubungan dengan produksi, penghamparan, dan pemadatan lapisan beraspal, kecuali beberapa hal sebagai berikut ini. Sebelum bahan dihampar, lapis resap pengikat yang sesuai harus disemprotkan pada lapis pondasi yang sudah dipersiapkan, dan lapis perekat yang sesuai juga harus disemprot pada permukaan vertikal dari tepi perkerasan lama.
Pada pelebaran yang agak sempit, penghamparan dapat dilakukan dengan cara manual, tetapi dalam batas-batas temperatur seperti penghamparan dengan mesin. Pemadatan harus dilakukan menggunakan alat pemadat mekanis atau alat pemadat bergerak bolak-balik yang disetujui. Alat pemadat kecil yang bermesin sendiri dapat digunakan bila mana lebar pekerjaan pelebaran cukup untuk menampung seluruh lebar roda alat pemadat. Pemeriksaan lapis beraspal dengan ketentuan pengujian kepadatan dari bahan terhampar yang ditentukan dengan pengujian benda uji inti atau core harus dilaksanakan dengan frekuensi yang tidak kurang dari satu pengujian setiap 100 meter pekerjaan pelebaran untuk masing-masing sisi jalan, atau jika diterapkan pelebaran dua sisi, diukur sepanjang sumbu jalan. Lapis beraspal pada pekerjaan ini harus memenuhi toleransi dimensi, tebal penghamparan, dan kepadatan yang disyaratkan dalam standar operasional prosedur yang sesuai. Lapis beraspal pada pekerjaan ini dapat terdiri atas laburan aspal 1 lapis atau burtu, dan laburan aspal 2 lapis atau burda, campuran aspal panas, las butag, dan latas busir, campuran aspal dingin atau lapis penetrasi makadam. Pembersihan dan pembongkaran lalu lintas. Apabila perbaikan telah dilakukan dan hasilnya telah disetujui oleh direksi pekerjaan, maka tahap selanjutnya adalah tahap pembongkaran pekerjaan sementara dan perapihan atau pembersihan lapangan. Tahap terakhir adalah pembukaan rambu lalu lintas sementara.